Diawali sholawat singkat dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi mauna ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita kemarin adalah sudah sampai kepada bab surat Al-Fatihah, tetapi baru separuh pembahasan dan akan kita lanjut pada kesempatan malam ini. Jadi kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah, saya review sedikit bahwa surat Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dari solat. Salah satu rukun dari solat, tepatnya adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun ucapan. Artinya kalau misalkan Al-Fatihah tidak diucapkan, maka Al-Fatihah yang kita baca tidak sah. Otomatis kalau Al-Fatihah tidak sah karena merupakan salah satu rukun dari solat, maka solat menjadi tidak sah. Yang disebut dengan membaca Al-Fatihah itu adalah minimal terdengar oleh telinga kita. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Fatihah di dalam hati, tapi minimal terdengar telinga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi jangan sampai mengganggu yang sebelahnya. Karena ada yang keras sampai ganggu yang sebelahnya. Jadi kalau bisa cukup sampai terdengar oleh telinga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, surat Al-Fatihah itu berapa ayat kemarin? 7 ayat. Di mana ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ihda ayatiha, salah satu dari ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. Maka kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, kalau ada orang sholat kemudian dia tidak membaca Bismillah, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka sholatnya tidak sah.
menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita misalkan sholat di sebuah tempat yang memang dia tidak membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah, ya kita jangan gampang menyalahkan. Kita husnudzon, mungkin tempat itu pakai mazhab yang lain. Mazhab apa yang nggak pakai basmalah? Mazhab yang nggak pakai basmalah itu adalah mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki nggak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalau misalkan kita kok sholat di suatu tempat, ya kita husnudzon, oh mungkin ini pakai mazhab yang lain. Bagaimana dengan kita? Apa kita ngikut? Enggak, kita tetap ikut dengan yang kita amalkan seperti biasanya. Bismillah tetap kita baca. Memang ada dua pendapat di antara para ulama ketika kita bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah. Pendapat yang pertama agak kenceng, kita nggak boleh bermakmum. Kenapa? Dia tidak sah menurut kita, dan kita nggak boleh bermakmum kepada imam yang tidak sah. Itu pendapat pertama, agak kenceng. Pendapat yang kedua, selama menurut imam sah, maka meskipun dia itu beda pendapat dengan kita, kita tetap boleh ikut. Dan kalau bisa, kalau zaman sekarang ini, ikuti pendapat yang kedua supaya kita tidak bercerai-berai, tetap kompak meskipun beda pendapat. Itu yang kedua. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama dari surat termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah menurut 4 mazhab? Yang sering terjadi pertanyaan itu kalau kita berjamaah, apakah makmum ikut baca Al-Fatihah atau tidak? Dan yang kita dengar kadang-kadang macam-macam, ustadz-ustadz pendapatnya beda-beda. Apalagi kalau kita senengnya searching di YouTube, nyampur aduk berbagai macam pendapat. Akhirnya apa? Loh, karena imam baca Fatihah, ya kita dengarkan bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Memang ada ulama yang mengatakan seperti itu, tapi itu bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i gimana? Imam wajib baca, makmum juga wajib baca. Makanya ketika imam baca Al-Fatihah harus ngerti, oh makmumnya ini bermazhab Syafi'i, maka kasih kesempatan untuk membaca. Habis amin, diam sejenak. Maka ketika imam diam sejenak, makmum baca. Makmum membaca, baru setelah itu lanjut dengan surat-surat pendek. Makanya dalam kitab Al-Fiqhul Islam itu disebutkan hukmu qiraati suratil Fatihah fis shalah. Dhahabal jumhur minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila anna qiraatal Fatihah ruknun fi kulli raq'atin liqaulihi alaihi salatu wassalam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi kalau mazhab Syafi'i, jumhur ulama, ya dikatakan di sini, menurut jumhur ulama seperti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan membaca Fatihah rukun di setiap rakaat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang tanpa membaca Fatihah. Illa anna Syafi'iyyata qalu hiya ruknun mutlaqan warrajih indal malikiyah annaha fardun li ghairil ma'mum fi salatin jahriyah wa fil madhhabi iddatu aqwalin. Kalau kalangan mazhab Syafi'i memilih bahwa surat Al-Fatihah rukun solat secara mutlak di setiap rakaat, baik bagi makmum ataupun imam. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Kalau misalkan di sholat tarawih biasanya kita cepat, bahkan nggak ngasih jeda. Kalau ngasih jeda dirasani orang, ya biasanya langsung wailul maghdubi alaihim waladdallin,
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kalau misalkan posisi cepat seperti itu, kita boleh membarengi juga. Imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Hukumnya makruh tapi sholat sah. Daripada tidak membaca sama sekali, kita tidak sah malah. Ya, jelas ya. Kalau misalkan sholat tarawih, kita lihat, oh ini nggak ngasih jeda, ikuti barengi. Bukan cuma gerak mulut, tapi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Kalau kita nggak baca, kalau dalam mazhab Syafi'i, maka tidak sah. Membarengi imam membaca Al-Fatihah makruh hukumnya sebenarnya. Cuma meskipun makruh sah, daripada kita nggak baca justru menjadi tidak sah. Jadi kalau mazhab Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Sedangkan pendapat yang kuat di kalangan Malikiyah mengatakan bahwa surat Al-Fatihah rukunnya solat, kecuali bagi yang menjadi makmum dari solat jamaah yang bacaan imamnya dikeraskan. Jadi memang surat Al-Fatihah itu rukun, cuma ketika solat jamaah itu rukun bagi imam, yang makmum tidak termasuk rukun. Yang makmum itu apa? Tinggal mendengarkan, dan bacaan yang dibaca imam itu akan menjadi bacaan makmum. Nah, itu mazhab Maliki. Nah, kita bukan mazhab ini, jadi jangan dicampur aduk. Niatnya mazhab Syafi'i, baca Fatihah mazhab Maliki, itu nanti talfik, hukumnya haram, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita mazhab Syafi'i, satu paket, satu ibadah, ya sudah mazhab Syafi'i semuanya. Kita tetap imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Tapi kita membuka wawasan, takutnya ada orang yang berkata seperti ini, oh gini. Nah, biar kita nggak kalah wawasannya, harus tahu kalau mazhab Maliki, ketika imam membaca dengan keras, maka makmum cukup mendengarkan. Tapi kalau imam baca sir, makmum ikut baca. Beda lagi dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi dikatakan di sini, wa zahabal hanafiyatu ila anna qira'atal Fatihah fi sholati laisat biruknin. Mazhab Hanafi justru menilai surat Al-Fatihah bukan rukun salat. Walakinil fardu fi sholati indahum qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Jadi tidak termasuk rukun solat. Yang menjadi keharusan bagi orang yang tengah menjalankan solat adalah membaca surat apapun di dalam Al-Quran yang mudah baginya. Berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi baca ayat apa saja, gak harus Al-Fatihah. Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai selesai langsung ruku. Itu sah kalau dalam mazhab Hanafi. Gak wajib baca Al-Fatihah. Nah, tapi kita itu kan bukan mazhab Hanafi, kita itu mazhab Syafi'i, dan mayoritas di negara kita ini adalah bermazhab Syafi'i. Jadi nggak usah aneh-aneh bawa pendapat yang tidak biasa dalam mazhab kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya adalah tentang basmalah. Basmalah dalam 4 mazhab. Ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraati fi shalah. Mereka para fuqaha berselisih pendapat tentang membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan dalam salat. Famana'a dzalika Malik fi sholatil maktubati jahron kanat aw sirron. Imam Malik melarang hal itu dilakukan dalam salat fardu, baik dibaca dengan suara keras maupun pelan. Jadi mazhab Maliki tidak membaca basmalah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi teman-teman Muhammadiyah kalau misalkan langsung baca alhamdulillah gak pakai basmalah, ya berarti mazhab Maliki. Tapi kalau misalkan masih baca sir pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, baru dikeraskan, itu mazhab Hambali.
Kalau mazhab Syafi'i dikencengkan semuanya, mulai dari basmalah dan juga alhamdulillah sampai selesai. Makanya praktek kita ketika kita sholat yaitu dikencengkan, dikeraskan, mulai dari ayat pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Aminnya enggak termasuk sampai ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, disuarakan secara keras. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, dan enggak boleh campur-campur, kita ikuti sesuai dengan yang kita ikuti. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat yuqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli rak'atin sirron, bahwa basmalah itu dibaca bersama surat Al-Fatihah setiap rakaat secara sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Makanya di Mekah Madinah itu kalau misalkan bacanya sir bismillahnya kemudian keras, berarti mazhab Hambali. Itu perbedaan membaca surat Al-Fatihah di kalangan para ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo, ada pertanyaan? Iki wis batuk-batuk kabeh ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa itu memberi jeda itu apa ada tipsnya atau gimana? Ya, memberi jeda ketika kita selesai membaca Fatihah. Habis amin berarti ya. Amin. Jangan terlalu lama, 1 menit itu kelamaan. Yang penting itu berhenti sejenak. Jadi ada waktu meskipun ya belum selesai, ya minimal, karena yang kita baca itu kan surat pendek, lebih pendek dari Al-Fatihah. Minimal meskipun dia nerobos ke surat pendek kita, masih tetap selesai bacaannya. Amin. Wis nafas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, masih jeda. Karena kalau kita baca Fatihah secara sir itu cepat biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita nafas 3 kali loh, sudah ayat 4 itu. Kita baca Qul huwallahu ahad, wis selesai. Jadi minimal berhenti sejenak. Itu dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada pertanyaan lagi? Ya, monggo Pak Sol. Pas baca, pas jadi imam ditardil-tardilkan. Pas jadi makmum ya karena sir biasanya ya, jadinya kan agak cepat. Tetap ya, namanya membaca Al-Quran, apalagi Al-Fatihah yang dibaca itu wajib sesuai dengan makharijul huruf, juga sesuai dengan panjang pendeknya. Kalau ada tasdid ya ditasdid, nggak boleh gara-gara cuma bacanya pelan terus. Kalau memang mau nyambung, ya cara nyambungnya ya harus benar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bukan karena bacanya pelan kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jadi kalau mau langsung dari ayat ke ayat tanpa nafas itu maka harus nyambung. Tapi kalau mau di stop ada nafasnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi tetap tasdid ya harus, tajwidnya ya harus. Karena kalau sudah merubah makna ya enggak sah salat kita itu. Gitu, apalagi kalau jadi imam. Kalau bacaannya salah ya makmumnya harus mufarokoh. Wah, kok bacaannya salah ini? Mufarokoh langsung. Karena kalau misalkan imam tidak sah sholatnya terus kita ikut bermakmum, ikut tidak sah, langsung aja saya mufarokoh dari imam.
Mau sholatnya dilanjutkan sendiri boleh, nggak apa-apa. Tapi biasanya yang lain nanti nak bertanya-tanya, loh kok gerak sendiri, salam sendiri, apalagi di masjid, apalagi di shop pertama. Maka untuk menghindari hal itu, kita tetap pisah tapi gerakannya ikut. Tapi bukan niat ikut imam, cuma gerakannya supaya tidak timbul fitnah dari orang-orang. Tetap bacanya harus benar. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Waktu mufaroqah itu juga misalnya kita tahunya pas di rakaat kedua. Nah itu tetap ngikutin sama terus atau kita mulai lagi dari awal, jadi setelah selesai salam satu rakaat lagi atau gimana? Mufaroqah. Jadi tahunnya misalkan di rakaat kedua. Bayar. Pak Bobi. Atas nama siapa, Bu? Oh, Bu Wiji. Berapa orang? Dua. Nggih, nanti saya centangi nggih. Ini tak lanjutkan. Ya, sudah ada catatannya. Bu Wiji nggih. Siap. Matur nuwun. Ini ngaji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang. Oke, kita lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa. Kita tahu bahwa imamnya batal di rakaat kedua. Ya sudah, kita berhentinya mufaroqahnya di rakaat kedua. Terus yang rakaat satu, ya sudah tetap sah, kan kita posisi nggak tahu. Ya bukan berarti terus hilang, terus kita nambah lagi, enggak. Ya sudah, saya mufaroqah, sudah langsung lanjutkan, kurang berapa rakaat, lanjut. Jelas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu tentang surat Al-Fatihah. Nah sekarang kalau ada kejadian, kadang-kadang kita lupa habis baca Fatihah, terus mungkin agak ngelamun, wis baca Fatihah belum ya? Pernah nggak kayak gitu? Wis baca belum ya? Nah pertanyaannya, boleh nggak kita ngulang membaca Al-Fatihah? Nah ternyata di sini dikatakan dalam kitab Al-Muhadzab Imam Syairazi, fa in qara'a Fatihatal kitab marratain amidan fal mansusu annahu la tabtulu salatuhu li'annahu tikraru dzikrin. Jika seseorang membaca surat Al-Fatihah 2 kali dengan sengaja, maka salatnya tidak batal karena hal tersebut dinilai mengulang zikir. Fahuwa kama law qara'a surata ba'dal Fatihah marratain. Dia seperti membaca 2 surah 2 kali setelah membaca Fatihah. Wa min ashabina, dari kami ulama Syafi'iyah, mangqala tabatulu, ada yang mengatakan juga batal sholatnya. Jadi ada yang mengatakan enggak batal, ada lagi yang mengatakan batal. Karena apa? Li'annahu ruknun zadahu fis sholah, karena dia telah menambah rukun dalam sholat. Fahuwa karruku'i was sujud, dia seperti menambah rukuk dan sujud. Fatihah itu kan rukun, terus nambah Fatihah, ibaratnya kita rukuk, nambah rukuk lagi, kan batal. Jadi ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Nah, kalau kita ikut yang mana? Ya sudah, sesuaikan kondisi aja. Kalau memang kita ingat, kalau kita sudah baca Fatihah, ya nggak usah diulang. Tapi kalau memang benar-benar nggak ingat, kita ikut pendapat pertama. Oh ini nambah zikir, maka boleh ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Itu kasus. Kadang-kadang ya saya lupa kok. Ya berjamaah habis baca belum ya? Tak ulangi lagi, ikut pendapat yang pertama tadi. Daripada nggak baca malah batal sholatnya. Itu tentang Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, setelah Al-Fatihah, misalkan setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin,
Maka di sini dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan oleh kalian amin. Amin. Ya, jangan salah mengucapkan aminnya. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bacaannya sesuai berbarengan dengan ucapannya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi malaikat itu juga mengucapkan amin. Yang disunnahkan siapa? Imam sunnah, makmum sunnah, laki-laki sunnah, perempuan sunnah, anak kecil sunnah, dewasa sunnah. Amin. Ya. Cara mengucapkannya gimana? A-nya dipanjangkan, min-nya juga dipanjangkan. Amin. Itu yang betul. Jangan seperti ketika kita berdoa, mudah-mudahan sehat semuanya, terus jawabannya amin. Nah, itu salah. Artinya jujur, tetap mudah-mudahan sehat, amin. Itu tetap sama kayak kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Amin. Bukan gitu, amin. Tetap amin. Tetap gitu. Kalau misalkan tidak panjang, dua-duanya nggak panjang, pendek semuanya, amin. Itu artinya aman. Kalau misalkan minnya yang panjang, a-nya pendek, amin, jujur. Kalau a-nya yang panjang, minnya yang pendek, amin, minta perlindungan. Dan yang benar adalah a-nya panjang, minnya juga panjang, amin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Itu baru benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau mazhab Hanafi, aminnya itu dibaca pelan. Jadi kalau di India, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, aminnya itu pelan. Amin. Kalau kita nggak ngerti, amin, amin sendirian. Ya. Jadi kalau mazhab Hanafi, aminnya pelan. Kalau mazhab Maliki, yang lebih utama bagi imam adalah cukup dengan bacaan aminnya makmum. Jadi yang amin adalah makmum. Aminnya imam ya cukup dengan aminnya makmum. Dan pendapat yang terpilih adalah melirihkan bacaan amin. Jadi dilirihkan juga bacaan aminnya. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya imam dibaca keras. Kalau mazhab Hambali juga sama, ya, di Mekah Madinah. Aminnya itu ya sama, imam dan makmum dibaca keras. Dan biasanya ada di antara kita sebelum amin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. Ada kan? Amin. Apakah sah? Sah. Cuma yang paling afdol yang langsung amin. Yang langsung amin itu yang paling afdol. Itu tentang pembacaan amin. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo, ada. Monggo Pak Sol. Aminnya imam sama makmum harus bersama atau ada yang pernah dengar itu imam dulu? Karena kalau makmum apa namanya dulu juga batal. Untuk gerakan dan bacaan, makmum itu tidak boleh mendahului imam kecuali pada ucapan amin. Itu boleh bareng karena ada hadis yang mengatakan tadi, ya, hadis yang mengatakan fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang nanti bacaan aminnya itu bareng dengan malaikat, maka dosanya diampuni. Jadi imam makmum aminnya bareng. Jadi yang bareng itu cuma ini, sisanya itu makmum ngikut. Imam dulu baru makmum rukuk, imam berdiri baru makmum berdiri. Khusus amin itu harus bareng. Beda Pak Soleh ya. Salah itu kalau misalkan ada yang mengatakan amin imam dulu. Aneh, coba praktekkan. Amin baru ini. Amin lah, kok kayak paduan suara. Aneh justru. Makmum itu jangan langsung.
Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam itu saya butuh nafas. Jadi Masjid Syukri Adenan itu ono sing modelnya kayak gitu. Blok C ku. Mesti aminnya duluan. Waladdallin. Amin. Iki enggak bareng. Ya enggak dapat itu, enggak diampuni dosa-dosanya, enggak dapat. Jadi biarkan bernafas satu nafasan, diperkirakan waladdallin. Amin. Jadi ada jeda dikit, jangan langsung di apa ya, diserkep langsung amin, belum selesai kok langsung kayak gitu. Ada di MSA mesti orang itu satu itu gak tobat-tobat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Yang kunut itu aminnya kenceng juga atau? Ya kenceng, tapi ya ocok kenceng-kenceng. Amin, standar lah ya. Amin. Ya minimal terdengar telinga kita, jangan dalam hati. Nanti imamnya bingung, ini ono makmumin enggak sih? Ya, jadi amin. Mau dikeraskan dikit enggak apa-apa. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Tapi jangan melebihi suaranya imam lah, gitulah. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wes gitu aja. Wakina birahmatika syarra ma qadait. Amin. Baru baca masing-masing. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait. Itu enggak usah diaminkan karena bukan doa. Itu bukan doa, itu pujian-pujian. Makanya enggak amin, makanya enggak dikeraskan. Karena enggak butuh diaminkan. Maka imam baca sendiri, makmum baca sendiri. Baru nanti dikeraskan ketika wa sallallahu. Nah, itu doa lagi. Baru amin lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kalau baca solawat ada sholla, solawat dan salam. Jangan sampai kurang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dua ini yang harus ada. Ya itu nambah itu. Ada yang wabarik malah tambah salah. Kalau saya ikut sesuai kitab, cuma gitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu sesuai kitab gitu. Makanya saya kan enggak nambah-nambah sok-sok keren, nambah salah lagi. Wabarik wa sallim. Ya salah lah. Pakai wabarik wa sallim. Yang satunya sholla. Enggak. Kalau fathah, fathah semuanya. Kalau kasro, kasro semuanya. Allahumma sholli. Kasro kan? Ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim. Nah, kan kasro semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Loh, i semuanya. Kalau mau fathah, wa sallallahu. Nah, kan ya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau mau pakai wa barokah bukan wa barik, wa barokah wa sallama. Kalau saya kan cukup shalla sama salam sesuai dengan bahasa kitab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ada pertanyaan di sini? Enggak ada. Paling cuma hadir ya. Berapa yang nonton? 80 ya. Oke, ada pertanyaan di situ? Enggak ada. Di sini banyak tapi wes lewat kabeh. Sudah lewat. Gimana kalau perempuan saat baca amin? Kalau perempuan baca amin jangan terlalu keras, cukup terdengar oleh telinga sendiri. Khawatir kalau aminnya keras atau kenceng justru malah menimbulkan fitnah. Amin. Yang mau keras itu yang laki-laki saja. Wes, ada pertanyaan? Wes, lanjut. Terakhir. Berikutnya adalah setelah amin adalah membaca surat pendek. Membaca surat pendek itu hukumnya adalah sunnah. Maka kalau ada orang yang enggak baca surat pendek,
habis Al-Fatihah langsung ruku, ya sah, karena hukumnya sunnah. Dan sunnahnya itu di rokaat 1 dan 2. Rokaat ketiga dan 4 tidak disunnahkan baca surat pendek, cukup Al-Fatihah saja. Kecuali kalau memang kita telat, makmum masbuk, kita datang di rokaat ketiga, misalkan sholat duhur, datang rokaat ketiga bagi imam, berarti rokaat keberapa bagi kita? 1. Nah, kalau kita rokaat 1, kita sunnah baca Fatihah dan kok Fatihah, baca apa? Surat pendek. Faham maksudnya? Ya. Jadi sunnah membaca surat pendek karena itu rokaat 1 kita, sedangkan imam rokaat ketiga. Apalagi posisinya sir, maka kita boleh membaca surat Al-Fatihah sih, surat pendek. Jadi 1 huruf saja ya sah. Yasin sah, Allahu Akbar, Nun, Allahu Akbar, Shad sah. Nanti di anu aja, di data ya, di data 20 ya, 20 huruf-huruf ya. Shad, Yasin ditulis, Shad, Yasin, Nun, Alif Lam Mim, terus sah itu. Makmumnya tinggal ngikut barengi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ketika Fatihah. Tapi makruh kabeh ya. Makruh kabeh tapi sah. Itu sah itu. Faslun fi makruhatis shalah wa yukrahu qira'atus surati fi tsalisati war rabi'ati. Makruh hukumnya orang yang membaca surat pendek di rakaat ketiga dan keempat. Bukan bagus, justru makruh. Kecuali bagi orang yang datang masbuk, dia mendapatkan rakaat ketiganya imam, dia berarti posisinya rakaat 1. Maka karena imam posisinya sir bacaannya, maka dia sunnah membaca surat pendek karena posisi dia adalah di rakaat 1. Itu tentang surat pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Al-Fatihah, amin, surat pendek. Ya, silakan. Pendeknya misal rakaat 1, 2, 3 itu sama semua? Boleh. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, nanti sholat yang kedua rakaat 1 Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Enggak apa-apa, sah. Tetap sah, ya. Oh, enggak baca loh ya, tetap sah, apalagi masih baca. Bagus kok masih baca itu. Jadi boleh meskipun surat yang dibaca sama rakaat 1 dan rakaat 2 dan sah. Yang penting itu Fatihahnya. Masalah surat pendek itu bebas. Potongan mau Qul huwallahu ahad, ya bagus. Kalau potongan harus ngerti motongnya. Harus satu cerita itu kalau bisa sudah terceritakan, belum selesai ya dibuat bersambung. Dia nggak ngerti asal berhenti ya. Sok-sok keren baca potongan tapi nggak nyambung ceritanya. Cerita ke sini bagian akhir loncat ke cerita lain. Lalu saya kadang-kadang dengar iki baca opo iki nggak nyambung cerita iki. Kalau nggak ngerti ya yang full lah Al-Ikhlas lebih bagus ya, full satu surat itu satu cerita itu malah daripada membaca potongan-potongan tapi gak nyambung artinya. Kecuali kalau nyambung, kalau pengen tahu nyambungnya itu apa, satu ain itu satu cerita, ain berikutnya satu cerita. Lah ini satu ain diambil paling bawah pindah ke tempat ain berikutnya, gak nyambung akhirnya ceritanya. Cerita Nabi Adam pindah Nabi Musa. Oh wes, malaikat cerita apa sih? Kalau misalkan bingung wes surat pendek full itu satu cerita selesai. Ada lagi pertanyaan monggo? Ya silakan Pak Sol. Ada yang baca surat setelah Al-Fatihah itu panjang kayak gitu. Sampai ada saya berada panjang, males aku nggak mau berbegu kayak gitu. Gimana gitu? Ya,
Ada sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal, pernah ngimami lama habis Al-Baqarah, An-Nisa. Dilaporkan pada Rasulullah, ya, dilaporkan, malah dimarahi Mu'ad bin Jabal yang baca panjang-panjang itu. Apakah kamu ingin menimbulkan fitnah? Kalau bisa, sing bijak jadi imam itu dilihat, ya. Apalagi ya di sini. Kalau di sini kan datang ke musola itu sudah bagus, syukur. Makanya saya bilang tadi data 20 rakaat atau 8 rakaat itu yang pendek-pendek, nun, alif lam mim. Sing penting mau datang ke sini itu sudah bagus. Ya, jangan malah habis bacanya sing panjang-panjang, doanya lama nggak selesai-selesai. Kalau doa bersama jamaah jangan lama-lama. Di masjid sholat subuh doa 5 menit. Masih ingat? Iki 5 menit opo iki? Bukan malah dapat doa baik dari jamaah, justru dapat cacian, laknat. Iki nggak enak nek iki sing doa iki. Wes lah, nek cepet ya sudah nggak apa-apa. Malah justru enak iki cepet iki, malah seneng. Coba kalau saya masuk, anak-anak kecil, ye Ustaz sadar. Kan tak sesuaikan, banyak anak kecilnya. Ya cepetin aja. Yang penting anak kecil masih mau sholat, ibu-ibu masih mau sholat, nggak usah sok-sok lama. Kecuali kalau sholatnya di Masjid Agung, Masjid Al-Akbar, Masjid Jami Sidoarjo, dilama-lamakan nggak apa-apa karena masjid besar. Gitu. Doa singkat, zikir singkat. Ya kadang-kadang ya buru-buru, apalagi saya buru-buru terus mesti. Ya, buru-buru. Kenapa? Capek saya, kakiku kayak asam urat kabeh. Makanya buru-buru pengen tidur, tak tutup, capek banget, capek. Jadi sesuaikan. Orang-orang sudah mau datang ke sini itu sudah bagus. Jangan panjang-panjang. Wis baca. Kalau tarawih kayak biasanya At-Takatsur, Al-Ikhlas, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Ikhlas. Itu bagus, itu sudah itu. Wis, ada lagi pertanyaan? Untuk doa nggak usah lama-lama. Wis singkat yang nana semuanya. Masalah nanti mau doa sendiri itu silahkan. Ya, jangan baca doa untuk pribadi dibaca jamaah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Justru Nabi mengatakan itu pengkhianat. Gitu. Jadi baca aja kalau misalkan nggak ngerti ya yang pokoknya. Apa ini? Izin Ustaz, panjenengan menganut Imam Syafi'i atau imam lainnya? Imam Samudra. Ngono ditanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi. Jadi yang ringan aja daripada nimbulkan fitnah, daripada diomongin orang. Ya istri saya juga ngomongin, nek lama, nek cepat. Cepat iki. Baru wudhu, wis sudah salam, ya kecepetan nih kok. Baru wudhu, assalamualaikum warahmatullahi, kecepetan. Jadi sholat cepat itu bisa. Yang penting jangan sampai ditinggal rukunnya itu. Seperti apa? Tumak ninah. Tumak ninah itu singkat sebenarnya. Subhanallah itu sudah tumak ninah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya yang dulu itu Pak Bobi was di MSA. Ya pas siapa yang imami subuh 5 menit doa gak selesai akhirnya mau husuk itu males gitu. Justru tidur. Jadi gini loh sampai turun 5 menit ini hopus yang dibaca. Tahu kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama ya bagus. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana terus lama ya kasihan gitu. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana cara ruku', cara i'tidal, juga apalagi kunut dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.